Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para jamaah sekalian, semoga antum semua dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat subuh kita, dan Allah maafkan segala kekurangan-kekurangan kita, serta Allah jaga kita agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan al-bidayah fil ilmi al-aqidah, yaitu dasar-dasar untuk memahami ilmu tentang akidah, dan kita sudah masuk pada poin yang ketiga terakhir pada bulan lalu, dan qadarullah mungkin pada bulan lalu belum terekam kali Pak ya, nggak ada itunya rekamannya, ada? Oh belum diupload. Nah, karena saya ngecek juga tuh, jangan-jangan saya salah gitu. Ya, baik, kita masuk ke poin yang keberapa sekarang? Ke-6. Silakan Pak, saudara kita, mukri kita, Pak Nur Hamid. Silakan Pak Nur Hamid. Adzabitus sadis. Nah. Adzabitus sadis asal qasaidil anbiya'i tis'ah al-wahd al-'ismatu fit tahammuli wa tablighi wa min al-kaba'ir tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum yukhayyaruna 'inda al-maut lam yuqbal nafyu qadun hatta yara maq'adatu minal jannah la yuqbaluna illa haitsu yamutun la ta'kulul ardu ajsadahum hum ahya'un fi quburihim yusallun la yurasun wa ma tarakuhu sadaqah. Barakallahu fiik. Baik teman-teman, pada poin ini adzabitus sadis, pada rambu atau pokok-pokok yang ke-6 dari beriman kepada para rasul, penulis kitab menurunkan sebuah kalimat, yaitu asyharu khasaisil anbiya tis'ah. Bahwasanya para nabi itu memiliki keistimewaan, dan yang masyhur dari keistimewaan mereka ada 9. Yang pertama al-wahyu. Ya, apa ini wahyu? Wahyu adalah pesan dari Allah berupa arisalah, ajaran yang Allah turunkan untuk para manusia. Dan al-wahyu ini hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tidak kepada selainnya. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, maka dia adalah pendusta. Karena wahyu tidaklah diturunkan oleh Allah kecuali kepada para nabi dan rasul. Ini dasar-dasar keimanan. Maka barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu, baik secara sadar maupun mimpi, maka orang ini telah didustai oleh syaitan. Atau kalau dia mengklaim dirinya menerima wahyu, maka dia adalah syaitan, baik dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
yaitu yang suka menghembuskan keraguan di dada manusia. Minal jinnati wan nas, yaitu syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Jadi wahyu tidak Allah berikan kecuali kepada para nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, bahwasanya para nabi dan rasul dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-ismatu fi tahammuli wa tablighi wa minal kabair. Para rasul dan nabi maksum. Apa sih maksum itu? Isom. Isom adalah terjaga. Dari kata soma, siyam. Makanya kalau kita puasa disebut apa? Saum atau siyam, menjaga. Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Al-ismah, saum atau ismatu, maksumu, dijaga dari kesalahan. Baik saat menerima wahyu, saat menyampaikan wahyu, serta dijaga dari dosa-dosa besar. Jadi para rasul, para nabi, saat menerima wahyu enggak mungkin salah. Jadi mereka telah Allah bersihkan dada-dada mereka dari kekeliruan. Sehingga saat menerima wahyu, lafaznya benar. Huruf-hurufnya benar. Demikian pula maknanya benar. Jadi ketika Nabi SAW didatangi oleh Namuz. Apa itu Namuz? Kata Waraqah, hadza Namuz. Itu Namuz yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Jibril. Jadi Nabi datang dipeluk oleh Jibril. Iqra. Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Jadi betul Nabi SAW sosok yang ummi. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Bagaimana mungkin beliau menulis Al-Qur'an? Beliau enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Jadi beliau bisa mengajarkan Al-Quran bagaimana caranya? Ditalaqi. Jibril datang berhadapan dengan Nabi SAW. Dan ini metode pengajaran yang terbaik. Nggak boleh antum belajar Al-Quran dari YouTube. Nggak boleh, harus talaqi. Boleh dari YouTube tapi asal langsung live boleh. Kalau rekaman nggak boleh. Rekaman hanya untuk murojaah aja Pak. Jadi belajar nggak boleh kecuali talakinya kayak gini talaki. Ada orangnya Pak live. Jadi tidak boleh mengambil ilmu dengan rekaman. Itu hanya untuk murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Jadi kalian mesti datang tuh ke majelis ilmu. Nggak boleh duduk buka YouTube malas menuntut ilmu. Nggak boleh. Ya. Karena semua nabi dan rasul mereka talaki. Dengan siapa? Jibril alaihissalam. Nabi diajarkan Quran, Iqra. Dibaca Iqra dengan qalqalah pada qafnya Iqra. Iya begitu sama. Kemudian habis itu ada hamzah sukun Iqra. Dibaca huruf-hurufnya, Pak. Kemudian setiap Ramadan Jibril mentalaki Nabi SAW. Setiap malam. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Baca Quran. Diperiksa bacaan Nabi SAW. Setelah diperiksa, disuruh menetapkannya. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang terakhir An-Nas. Itu diwahyukan, itu semua. Tapi tulisannya nggak kayak yang punya antum sekarang, ada harokatnya Pak. Bahkan di zaman dulu antara tak dengan ba nggak ada yang tahu Pak. Gundul, benar-benar gundul tuh huruf Pak. Ya, nggak semuanya ada titiknya tuh, tak titiknya 2, tak titik ketiga, nggak semuanya.
Bagaimana kita bisa membacanya itu? Tapi inilah mukjizatul Quran. Ditalaki oleh Jibril beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menerima wahyu terjaga dari kesalahan, maksum. Terjaga pula saat menyampaikan. Enggak mungkin beliau salah menyampaikan, enggak mungkin. Ketika beliau menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat yang pertama kali masuk Islam, enggak ada yang salah ucapannya, enggak ada. Barang siapa Pak yang mengklaim, menuduh bahwa yang disampaikan Nabi SAW keliru, kufur. Karena disampaikan adalah hakun, hak, benar adanya. Tidak berkurang satu huruf, kata Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang menghilangkan satu huruf dari Al-Quran, sama saja dia menghilangkan semua huruf dari Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran dihilangkan sama saja dengan menghilangkan semua Al-Quran. Jadi kalau antum baca Quran, ada huruf-huruf yang harus dibaca, dibaca. Seperti yang dibaca tadi oleh imam kita misalnya. Ya, idza jaa nasrullahi wal apa? Nah, haknya enggak boleh dibuang, Pak. Fat masih keluar itu. Karena satu huruf kalian buang, dibuang semua huruf. Makanya kenapa kita disuruh belajar terus sampai kita pengen terakhir hidup kita disuruh belajar. Wastaghfir, ada hak dhammah yang diwakafkan. Mesti ada hamzah itu, Pak. Wastaghfir, harus begitu. Karena satu huruf hilang di sisi Allah, dan semua huruf jadi hilang. Ya. Jadi beliau terjaga dari kesalahan saat menyampaikan Quran dan saat menyampaikan penjelasan dari Al-Quran. Ketika Nabi menerima wahyu dan beliau menyampaikan kepada masyarakat, beliau katakan, wahai Bani Hashim, Bani Muttalib, dipanggil oleh beliau. Percayakah kalian kalau aku katakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Kami percaya, karena engkau enggak pernah berdusta. Maka Nabi katakan, ittaqillah, takutlah kalian pada Allah. Maka Abu Lahab orang yang pertama kali bangun. Gitu. Ya. Kata Abu Lahab, celaka engkau Muhammad, celaka. Maka turunlah surat, celaka engkau Abu Lahab. Allah balas, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu asbabun nuzulnya surat Al-Lahab. Jadi orang yang pertama kali mengingkari Nabi siapa? Pamannya sendiri. Jadi kalau antum sekarang Pak udah tahu kebenaran, udah tahu Quran, hadis Nabi sahih, sunnah, antum dicaci, dicela, lumrah. Ahlussunnah senantiasa begitu Pak, dari zaman ke zaman. Setiap orang yang memiliki sunnah Nabi, petunjuk Nabi di atas sunnah Nabi akan dicela, dicaci, diasingkan, dikucilkan. Kenapa? Wong Nabi SAW aja membawa sunnatullah diasingkan kok. Siapa yang mengasingkan? Keluarga kandungnya. Bukan karena Nabi salah, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa di muka bumi ini yang Allah ciptakan ada makhluk yang ngeyel. Siapa itu? Al-jin. Tapi jinnya jin yang ngeyel, karena ada jin yang muslim, jin yang ngeyel. Yang di dalamnya ada syaitan. Yang paling jahat namanya iblis. Nah, makhluk ini enggak suka kalau yang disampaikan itu hak, enggak suka, dipleset oleh iblis dan teman-temannya. Jadi kata Nabi SAW, dahulu manusia tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada.
mulailah mereka menyekutukan Allah dengan cara apa, Pak? Apa sebab utama manusia berbuat syirik? Berlebihan kepada orang soleh. Itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh ada 5 orang soleh, Pak. Namanya Suwa, Wad, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Orang soleh nih, Pak. Mereka jadi simbol masyarakatnya orang soleh. Lalu mereka wafat. Kemudian setelah wafat, setan datang di tengah-tengah masyarakat zaman itu. Mereka bilang, ini 5 orang ini adalah orang yang kalian harus tiru amalnya. Mereka soleh. Supaya kalian bisa mengingat kesolehan mereka, buatlah patung-patung dengan wajah dan badan mereka. Dibuatlah patung prasasti. Itulah sumber kesyirikan pertama. Setan gak nyuruh nyembah, belum. Sampai manusia kalau lewat, ada patungnya. Oh, mereka ingat kesolehan. Satu generasi wafat, datang lagi setan dalam bentuk manusia. Dulu orang tua kalian menyembah patung ini. Jadi setan punya sifat sabar, Pak. Sabar ngapain? Nyesatin manusia. Dia sabar dia. Makanya kita disuruh sabar juga untuk apa? Sabar untuk beribadah kepada Allah melawan mereka. Gitu. Jadi Nabi tidak pernah salah dalam menyampaikan wahid. Nabi terlindung dari dosa-dosa besar. Terlindung. Ya, Nabi SAW terlindung dari dosa-dosa besar. Sebagian ulama beberapa, apakah Nabi SAW terlindung dari dosa-dosa kecil? Sebagian mengatakan iya, sebagian tidak. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena manusia, Pak, cara menghilangkan dosa-dosa kecil mudah atau susah? Mudah. Dengan apa? Istighfar saja, hapus itu. Ya, antum gak senyum sama orang dosa kecil, Pak. Atau apa namanya? Jutek. Itu dosa kecil, Pak. Tapi bisa dihapus dengan astagfirullah. Jadi jangan mahal senyum kita ini, Pak. Ya, apalagi zaman fitnah sekarang. Mukanya serem. Ya Pak Harto, enggak pernah senyum sama orang. Orang jadi ini orang galak banget wajahnya. Ya, Pak Pono ya. Nah, Pak Pono tuh senyumnya Masya Allah. Jadi senyumlah kita, apalagi kepada saudara kita kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi SAW itu terjaga dari dosa besar. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak terjaga dari dosa kecil. Kenapa? Karena beliau beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Untuk apa? Menghapus dosa kecil. Apa sih dosa kecil itu, Bang Rian? Dosa yang di kalimatnya itu enggak ada peringatan. Kalau dosa besar ada tuh. Wa may yaqtul mu'midan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajazauhum jahannam. Nah, tuh balasannya neraka. Ah, itu berarti membunuh dosa besar. Kata Nabi SAW, 2 dosa yang diazab segera. Oh, ada azabnya tuh. Ya, al-baghyu, kezaliman, wal uququl walidain, dan durhaka pada orang tua. Dosa besar, ada kalimatnya di situ. Dosa kecil enggak. Seperti apa? Menampakkan perhiasan bagi wanita. Enggak ada kalimat belakang itu menetapkan, dicampakkan, diadab, tidak. Antum masuk kamar mandi, Pak, enggak baca doa, dosa kecil. Apalin tuh doa-doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kalau antum enggak doa, dosa kecil Tapi walaupun kecil, tidak terjadi dosa besar kecuali melewati dosa kecil. Tabungan kalian yang jutaan itu, yang kalau nggak aktif akan dibukukan. Enak aja gitu. Tabungan kalian yang besar mulai dari yang mana? Dari yang kecil.
Ya, demikian pula dosa besar tidak terjadi kecuali melewati dosa-dosa kecil. Kalian remehkan dan saya remehkan dosa kecil itu. Besar jadinya. Ya. Jadi beliau terjaga dari kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata penulis kitab, tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Para nabi, demikian pula Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tanamu a'yunuhum, mata mereka tertidur. Kalau kapan ini, Pak? Kalau malam, kan tidur kalau malam semua kita, termasuk Nabi SAW, tidur. Tapi kata penulis kitab, wala tanamu qulubuhum, tapi hati mereka tidak. Itu beda dengan kita, Pak. Apa yang dimaksud dengan ini? Bahwa mata tertidur, hati tidak. Ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tanamu qabla an tuwitra." Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Ya. Qal, maka Nabi menjawab, "Tanamu aini, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur. Wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak tidur." Jadi Nabi dalam keadaan tidur hatinya berzikir. Kalau kita enggak, Pak. Hati dan mata kita tertidur. Makanya susah bangun malam. Susah. Jadi orang yang mau bangun malam hatinya enggak boleh tidur. Bagaimana caranya, Pak? Niatnya dimulai dari pagi. Ya Allah, nanti malam saya ingin bangun untuk meminta kepadamu, bangunkanlah aku ya Allah. Nah gitu, hati kita berbicara kepada Allah, nggak tidur. Ya, makanya Pak, orang-orang beriman kepada Allah tuh, ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajajunubuhum anil madoji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah kita nih Pak, usia-usia kita yang udah begini Pak, jangan banyak bobo. Apalagi yang udah putih-putih rambutnya Pak, ya saya, jangan banyak bobo di malam hari. Kurangi tidur malam. Bukan buat begadang, ronda, bukan. Buat apa Pak? Nangis pada Allah. Kita mohon, ya Allah selamatkan aku, selamatkan istriku, anakku, keturunanku, orang tua, selamat kita butuh itu Pak. Dan Nabi mengatakan afdhalus shalah ba'da sholatul maktubah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib sholat malam. Antum Pak hadir pada hari ini, pada subuh, asar, maghrib, isya, itu wallahu alam, kita berharap semuanya ikhlas. Tapi kita mampu riya Pak saat itu Pak. Saat siang-siang banyak orang yang lihat, betul apa enggak? Antum bisa bersedekah, banyak yang lihat. Coba antum lakukan di malam hari, siapa yang lihat? Istri tidur, anak tidur, orang tua tidur, antum bangun, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ingin ikhlas, latihan bangun di malam hari, belum bisa sholat, ngangkat tangan Pak, nangis. Ya Allah, aku memiliki dosa yang sangat besar. Kalau engkau tidak ampuni aku gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir dalam kehidupan beliau. Pada salat witir hukumnya apa? Sunnah. Kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir dalam keadaan mukim maupun safar. Kita gimana? Makanya kalau nggak bisa witir di malam hari, habis isya, ba'diyah isya, witir Pak. Berapa rakaat minimal? Hiji. Habis ba'diyah isya, zikir sebentar, witir 1 rakaat. Kalau nggak bisa bangun di malam hari, Nabi yang nyuruh Pak, ij'alu sholatul lail witron. Jadikan penutup salat malam kalian ganjil. Nabi yang nyuruh. Jadi jangan tinggalkan sholat witir Pak. Kata Imam Syafi'i. Nah ini Pak, ucapan Imam Syafi'i yang mazhabnya difanatikkan di negeri kita. Kata beliau apa Pak?
bukan seorang yang taat kepada Allah yang meninggalkan sholat witir. Karena Nabi kita, kata beliau, tidak pernah meninggalkannya. Kita ditampar nih Pak Imam Syafi'i. Kita mengaku bermadzhab Syafi'i, nggak pernah witir gitu. Ya, mari kita mulai witir Pak. Nanti malam witir. Minimal berapa? 1 rakaat. Jadi Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir? Wahai Aisyah, sungguh mataku tidur, namun hatiku tidak tidur. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita tentang Isra'nya Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidur kedua matanya, tapi tidak tidur hatinya. Demikian pula para nabi yang lain. Wa kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum. Para nabi semuanya mata mereka tidur, wala tanamu qulubuhum, tapi hati mereka tidak tidur. Ya, jadi hati ini merupakan ukuran Pak. Di badan-badan kita ini Pak, sama Allah nggak dilihat. Enggak. Yang dilihat apa? Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak pernah melihat bagusnya tubuh kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan amal kalian. Jadi Islam itu Pak mengajarkan kita, ente enggak ganteng enggak apa-apa. Enggak cantik enggak masalah. Enggak atletis enggak masalah. Yang masalah ente ganteng, ente cantik, atletis, enggak taat. Itu jadi masalah. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, yukhayyiruna indal maut. Para nabi dan rasul diberi pilihan menjelang wafat, Pak. Kalau Marioto, Pak Ismail, Pak Habib, Pak Hamdani, ya. Saya, kalau mau wafat, Allah enggak ngasih pilihan. Mau sekarang atau nanti? Enggak, Pak. Malaikat maut datang kepada kita enggak begitu. Tapi kalau kepada para nabi, iya. Para nabi diberikan pilihan. Mau diwafatkan atau tidak? Diberikan pilihan. Allah yang mengasih. Ya. Apa dalilnya? Muttafaqun alaih, Pak. Hadis Bukhari Muslim. Dari Ibunda Aisyah dia berkata, Sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi mengucapkan demikian. Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali diberi pilihan antara dunia dan akhiratnya, disembuhkan atau diwafatkan. Jadi sakit, Pak, sakit salah satu bentuk bahwa orang itu akan diwafatkan. Sakit salah satu bentuk. Enggak mesti bahwa dengan sakit dia akan wafat, tidak. Ada orang yang sakit sembuh. Tapi sakit salah satu bentuk saja. Jadi kalau ada orang udah sakit, bukan sakit-sakitan ya, sakit beneran. Ada orang yang sakit-sakitan. Dan usianya sudah banyak. Nah, ini tanda, salah satu bentuk tanda peringatan. Walaupun ada orang yang sudah usia tua nggak pernah sakit, Pak. Bisa diwafatkan juga oleh Allah. Tapi sakit dalam hadis ini, Pak, Nabi sakit lalu beliau diberikan pilihan antara dunia dan akhirat. Apa maksudnya dunia? Disembuhkan. Apa maksudnya akhirat? Diwafatkan. Gitu. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya, innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah. Sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Kemudian apa kata beliau? Fahtara dzalikal abdu ma indahu. Maka hamba itu memilih yang ada di sisi Allah. Siapa yang Nabi maksud ini? Beliau. Jadi beliau ditawari untuk
hidup lama atau bertemu dengan Rafiqul A'la. Beliau memilih Rafiqul A'la. Ke atas, wafat. Maka beliau wafat. Di usia berapa? 63 tahun. Makanya beliau mengatakan, usia umatku kebanyakan segini atau segini. Sedikit yang lebih dari itu. Pak Pono berapa usianya? 70. Lebih. Pas. Wah. Siap-siap. Semua kita siap-siap, Pak. Saling mengingatkan kita. Siap-siap. Rian, kata Rian, saya masih lama. Siapa bilang? Antum lihat ke Hermina, ke puskesmas. Yang wafat siapa, Pak? Bayi yang baru lahir. Ya tidak. Anak kecil, masih SD, wafat. Lihat antum di jalanan, Pak. Geng motor usianya seperti Pak Ismail atau seperti Rian? Geng motor seperti Rian. Jatuh, blek, berdarah, wafat. Jadi yang muda-muda jangan, wah katanya 6 bulan itu saya masih 30, belum tentu. Ya. Jadi para nabi diberikan pilihan. Itu mukjizat para nabi dan tidak diberikan kepada selain mereka. Bagaimana dengan mati suri? Pak Eko. Ya, Pak Eko. Pak Tri. Ya, saya ingat Pak Eko. Pak Tri. Bagaimana dengan mati suri? Kan katanya Allah berikan pilihan kepada para nabi dan rasul untuk wafat atau hidup. Bagaimana dengan mati suri? Kan dia mati. Bangun lagi. Apa itu mati suri, Pak? Dalam Islam diterima mati suri, Pak. Banyak dalil tentang orang yang mati suri. Jadi mereka wafat, kemudian bergerak lagi. Bangun. Itu yang nganterin kubur, Pak, kabur semua. Jangan, Pak. Makanya jangan suka nonton film pocong. Kita ditakut-takutin dari kecil, Pak. Pocong bergerak, kabur. Nontonnya film pocong, dunia lain. Filmnya begituan kita tonton. Ya, kita nggak pernah baca Al-Quran itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datang kepada kalian berita yang besar. Tentang orang yang dicabut nyawanya, dimasukin dalam alam barzah, nggak keluar. Itu dia dalilnya. Bagaimana mungkin orang tua kita datang dalam bentuk pocong di rumah kita, di atas atap rumah? Ini dalil. Ya. Jadi ya, ruh itu nggak bisa keluar, Pak. Termasuk ruhnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari dalil satu pun tidak ada bahwa ruhnya Nabi datang saat maulid. Tidak pernah ada. Saya udah minta itu, Pak, ke guru-guru saya dulu saya di pondok pesantren. Tolong turunkan dalil. Enggak ada satupun yang turun dari mereka. Enggak ada. Sampai hari ini. Itu khurafat semuanya. Kita lanjut. Yang kelima. Lam yukbad nabiyyu qattun. Tidak ada seorang nabi pun wafat hatta yara maq'adahu minal jannah, sampai diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi kata beliau, tidak ada seorang nabi pun diwafatkan oleh Allah sampai diperlihatkan surga baginya. Yang menunjukkan, Pak, ini mati ya? Enggak. Oh. Baterai enggak. Tapi suara saya kedengeran, Pak ya? Alhamdulillah. Udah enggak apa-apa. Oh, di bawah ada orang? Oh, di bawah enggak kedengeran. Iya. Maaf kiri ya. Bisa? Bisa, Pak Agus, cukup. Baik. Tidak ada seorang nabi pun diwafatkan oleh Allah melainkan diperlihatkan tempatnya di surga. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Pak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khutbah. Ya. Nabi menyampaikan khutbahnya. Inna Allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu. Hadis yang tadi itu, Pak. Jadi ketika Nabi SAW akan diwafatkan,
maka Nabi SAW diperlihatkan apa yang ada di sisi Allah untuk beliau. Apa itu, Pak? Nabi lagi sholat, Pak. Lagi sholat beliau. Lalu beliau lagi sholat menghadap kiblat, gitu ya. Berdiri gini, gitu. Beliau maju, gitu. Jadi beliau maju ke depan, mundur lagi. Kemudian lagi baca yang lain, beliau mundur. Sebaik-baik lagi. Hadis itu sahih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau maju dan kenapa engkau mundur?" Aku diperlihatkan pepohonan surga dan aku ingin meraihnya. Gitu. Kemudian aku diperlihatkan neraka, aku mundur dari panasnya. Dan ini terjadi sebelum beliau wafat. Kita enggak gitu, kita enggak dikasih tahu tempat kita, enggak dikasih tahu. Ya, jadi kita minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena kita enggak dikasih tahu, minta sama Allah. Ya Allah, aku minta padamu surga dan aku minta kepadamu perlindungan dari api neraka. Minta, Pak. Ya, jangan enggak minta. Minta. Doa yang paling bagus kita baca Rabbana atina fid dunya. Cuma doa ini, Pak, hampir dianggap oleh kita tuh akhir dari ceramah. Jadi kalau khutbah Jumat itu ya, Rabbana atina, mau habis tuh. Bener enggak lama habis, Pak. Dan kita baca doa itu, Pak, begitu aja, Pak. Kalau kalian baca tafsirnya itu, Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih kebaikan dunia itu, Pak? Pinter, rezekinya ngalir, keluarganya sehat. Apa namanya kalau bukan dunia itu? Masuk semuanya ke fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah apa? Surga dengan bidadarinya, Pak. Nah, Bapak-bapak semua kan, yang ibu-ibu jangan cemburu. Nanti, Pak, kita di akhirat, Pak, akan bersama dengan satu istri kita dan 100 bidadari. Dan itu tidak berlaku buat perempuan. Tapi perempuan ini nggak cemburu, dibersihkan oleh Allah. Dan setiap hari kerjaannya kita mendatangi bidadari kita, setiap hari tanpa keletihan. Maka santai saja yang belum menikah, tenang saja. Nanti dikasih sama Allah ya, bidadari surga. Setiap kerjaan kita ke situ, Pak. Iya memang, karena di dunia kita nggak boleh zina. Nanti di akhirat disiapkan 100 bidadari yang setiap hari kita gilir, setiap hari, nggak ada lelahnya. Ya. Jadi serius ini, Pak, kalau masalah gitu. Tapi kita masih punya konsep ini, Pak. Iya. Ya, karena Nabi mengatakan, Pak, dijadikan indah pandanganku dengan kesenangan terhadap wanita. Wajar, Pak. Wajar itu. Allah juga berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawatin minan nisa wal banin. Dijadikan bagi manusia indah itu terhadap perempuan, anak-anak. Itu udah lumrah. Jangan kita sok enggak sama perempuan, sok. Terusin, Pak, jangan ke situ lagi udah. Dari Abu Waqqas yang kemudian yang keenam, la yuqbaruna illa haitsu yamutun. Tidak dikubur melainkan di tempat wafatnya. Nah, ini bantahan ilmiah kepada setiap orang yang mengatakan bahwa Nabi dikubur di Masjid Nabawi. Ini dibantah langsung oleh dalil. Nah, sekarang kalian percaya dalil atau percaya omongan orang, Pak? Tapi yang ngomong orang Arab mau ngomong apa aja bisa. Yang harus ngomong Allah dan Rasulnya, harus ngomong, baru kita percaya. Nabi SAW ya berkata, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dia berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yuqbaru nabiyyun illa haitsu yamut. Tidaklah dikuburkan seorang nabi kecuali di tempat dia wafat. Nabi wafatnya di mana, Pak Marianto?
di rumahnya. Karena rumahnya nempel dengan masjid. Ini mihrab ya. Nah, mihrabnya itu, nah di situ rumah Nabi tuh. Oh ini ada mihrab nih, dinding. Tahu kan mihrab ya, yang kotak gitulah pokoknya di depan itu. Nah, ini alhamdulillah nggak ada mihrab, jadi bisa kelihatan. Nah kalau ada bangunan kotak gitu buat imam, nah itu mihrab tuh Pak. Di belakang mihrab dindingnya itu kamar Nabi SAW, rumah beliau. Jadi rumah beliau nempel dengan Masjid Nabawi. Karena beliau wafatnya di pangkuan Ibunda Aisyah di mana itu Pak? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Maka beliau dimakamkan di rumah dan nggak berlaku bagi kita. Oh kita keluarga kita wafat, kuburinya di depan rumah. Nggak boleh, mesti di TPU. Mesti di taman pemakaman umum harus. Karena ada dalilnya Pak. Nggak boleh dikubur di rumahnya, nggak boleh. Itu hanya khusus buat al-anbiya wal mursalin. Jadi dalil mana bahwa Nabi dikubur di masjidnya? Enggak. Nabi dikubur di tempat wafatnya. Kemudian para sahabat banyak yang wafat. Masjid Nabawi akan dibesarkan. Para tabi'in menentang khalifah. Jangan dimasukkan kubur Nabi ke masjid, nggak boleh. Ada larangan dari beliau. Maka kemudian dibuatlah dinding 3 lapis. 1, 2, 3 baru kubur Nabi. Jadi kalau ada orang ngusap makam Nabi, yang diusap apa? Dinding yang pertama, di belakangnya ada 1 meter, ada dinding lagi, ada 1 meter, ada dinding lagi. Kalian lihat buka itu di situsnya Masjid Nabawi. Ada 3 tembok yang mengapit kubur Nabi SAW. Itulah cara Allah melindungi kaum muslimin dari kesyirikan. Ya. Jadi Nabi kuburnya di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Wah, alhamdulillah nih kawan-kawan udah paten di rumah. Iya. Untuk apa, Pak? Untuk membantah secara ilmiah bahwa Nabi tidak dikuburkan di masjid. Kalian tahu tidak kenapa Nabi melarang seseorang dikubur di masjid? Karena nanti dijadikan tempat ibadah. Apa kata beliau sebelum wafatnya? Laknat Allah atas Yahuda wa Nasara. Ittakhidhu kubur anbiya'ihi masajid, yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Enggak boleh beribadah di masjid yang dalamnya ada kubur. Langsung tuh Nabi dikubur tuh di masjid. Nabi dikubur di mana? Di rumahnya. Ini dia dalilnya. Nabi yang mengatakan tidak dikuburkan seorang nabi pun illa haitsu yamut, kecuali di tempat diwafatkannya. Kan jelas tuh Pak. Jadi kalau ada orang Arab ngomong, itu ukuran bukan? Yang ngomong ulama Arab misalnya Pak. Itu ukuran bukan Pak? Bukan. Siapa saja yang ngomong ukuran kita apa? Al-Quran wa sunnah Nabi SAW. Itu ukuran kita. Makanya Allah tempatkan itu di rukun Islam yang pertama apa itu? Rukun Islam yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad hamba dan utusannya. Konsekuensinya kita terima kabar dari beliau, kita benarkan kabarnya, kita bela sunnahnya, gitu. Nah, Nabi mengatakan demikian bahwa Nabi dikubur di tempat beliau wafat. Kita imani Pak. Kita sebarkan ke manusia. Nabi tidak dikubur di masjidnya karena beliau melarang sholat di masjid yang dibangun di atas kubur. Kalau kalian ziarah kubur ke kuburan-kuburan Pemda, sekarang Pemda membuat musola di area kubur. Nggak boleh sholat di musola tersebut karena dibangun di area kubur. Tidak boleh Pak. Ada larangan dari Nabi SAW. Tapi kita nggak peduli dengan larangan beliau. Nah, kita belajar akidah itu Pak supaya kita mencintai ketaatan di atas sunnah Rasulullah SAW. Kan kita udah berjanji Pak. Asyhadu alla, ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Mana buktinya?
Kita cinta beliau, tapi ketika beliau larang kita kerjakan, ketika beliau perintahkan kita tinggalkan. Berarti pengakuan cintanya apa? Jujur atau dusta? Dusta. Jangan jadi orang pendusta. Yang kelima, la taqulul ardu ajsadahum. Bumi atau tanah tidak mampu memakan jasad para nabi. Masya Allah. Sekarang banyak orang Pak yang wafat nggak lama kemudian digali, jasadnya masih utuh, gitu kan? Nggak boleh kita sandarkan itu sebagai nabi, tidak boleh. Pasti lama kelamaan habis. Cuman belum aja habis Pak. Saya diskusi Pak dengan ahli daging dan tulang di beberapa rumah sakit. Saya tanya, dok, berapa lama daging kita kalau kena tanah hancur? Berapa lama? Gitu. Mereka nggak ada yang sepakat. Nggak sepakat. Ada yang mengatakan sebulan habis, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, gitu Pak. Nggak tentu. Ya, tergantung apa? Masa sih kondisi tanah punya siapa Pak? Jadi Allah perintahkan bumi untuk menghancurkan daging-daging dan tulang-tulang hamba. Jadi kalau Allah perintahkan bumi hancurkan tuh, hancur langsung Pak. Nanti kita bahas itu pada beriman kepada hari akhir, di mana Allah perintahkan bumi untuk menghimpit orang itu sampai hancur tulang-tulangnya dalam hitungan lebih cepat dari detik. Hadisnya sahih. Luar biasa tuh Pak. Jadi Allah yang merintahkan itu bumi himpit. Bumi jangan himpit, enggak himpit. Jadi kita sebagai ahli tauhid jangan percaya begitu aja Pak. Wah ini orang soleh ini. Kenapa? Jasadnya enggak dimakan bumi. Tunggu aja bentar lagi habis dia. Karena hanya para nabi yang jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Ya. Bunyi. Belum. Barakallahu fiik. Jadi tanah tidak memakan jasad para nabi. Barakallahu fiik. Lihat, apa dalilnya, Pak? Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhalil ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Kata Nabi, sungguh hari yang terbaik buat kalian umat Nabi adalah hari Jumat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana salat kami sampai kepadamu sedangkan engkau telah hancur? Gitu. Apa kata Nabi SAW? Ya. Beliau menjawab, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Aus bin Aus radhiyallahu. Kata Nabi, sungguh Allah azza wa jalla mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan oleh bumi. Jadi siapa Pak yang melarang bumi makan jasadnya Nabi? Itu dalilnya. Ya. Yang ke-8, hum ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi Pak, semua para nabi, mereka tinggal di alam kuburnya dalam keadaan sholat. Malu apa enggak kita ini Pak? Rasulullah SAW dikubur, dia sholat Pak dalam kuburnya. Kita umat gimana ini? Belum meninggal enggak sholat. Akhirnya disolatin. Iya kan? Gitu Pak. Sebagian ulama berpendapat orang yang enggak sholat dari kalangan kaum muslimin boleh enggak disolatin. Maksudnya enggak semua orang menyolatkan orang yang enggak sholat. Cukup sebagian orang. Sebagai apa? Tahdzir, peringatan keras kepada yang masih hidup, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau dia wafat boleh sebagian enggak. Kenapa? Karena meninggalkan sholat fardu itu dosa yang paling jelek. Meninggalkan sholat fardu lebih jelek dari berzina, dari minum khamr, lebih jelek. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang di bawah, kalau kita punya anak, ya, anak kita kerja atau sekolah, ketika jam 4 atau jam setengah 5, kalian bangunkan buat apa Pak?
buat kerja ngejar kereta, atau buat sekolah, atau buat sholat. Biasa kita, ayo, lu nggak kerja lo, gitu. Kok nggak kerja? Yang ditanya, apa wajib yang kita tanya, Pak? Ya Allah bertanya loh kepada kita nih, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai saudaraku, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Qalu, berkata mereka, lam nakum minal musallin, dulu kami enggak salat di dunia. Enggak main-main, Pak, itu, Pak. Jadi kalau anak kita kerjanya terlambat, biarin, enggak masalah. Salatnya terlambat jadi masalah buat kita. Kenapa sih kita enggak ke situ larinya? Amal yang pertama kali dihisab apa, Pak? Salat. Itu yang pertama kali, bukan kerjaan kita, bukan harta kita, bukan sholat yang dihisab pertama kali. Maka kalau anak kita masih tidur waktu subuh, bangunin. Nah, bangun, nah, bapak mau ke masjid, bangun. Bangun. Bu, bangunin anak kita, Bu. Pokoknya saya pengen dia bangunin. Nah, bangun, sholat, baru kalian ke masjid. Pastikan orang rumah sholat dulu, baru kalian ke masjid. Itu tanggung jawab kita. Kita akan ditanya, kata Nabi, kulluhum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Siapa yang kalian pimpin? Siapa yang saya pimpin? Istri saya, anak saya. Itu kan yang kita pimpin. Kita akan ditanya tentang mereka. Kenapa kamu biarkan anak istrimu enggak sholat? Tapi kamu getol. Ayo bangun, nanti kamu terlambat ke kantor. Kenapa kita takut, Pak, dengan kantor? Enggak takut sama penciptanya kantor. Ya. Jadi para nabi sholat di kubur-kubur mereka. Ayo kita sholat, Pak, sebelum kita dikubur. Karena ada orang yang nggak sholat di kuburannya. Siapa? Umat para nabi. Ada yang meninggalkan sholat di dunia, maka dia nggak akan sholat di akhirat, yaitu di alam barzah. Ya. Yang kesembilan, la yurasun. Mereka tidak meninggalkan warisan. Jadi para nabi nggak ada meninggalkan warisan, Pak. Wa ma tarakuhu shadaqah, dan yang ditinggalkan oleh mereka menjadi sedekah. Ini lagi viral ini, Pak. Ada apanya Nabi itu, Pak? Lagi viral. Yang dicium bayar 3 juta. Rambutnya Nabi, Pak. Ya. Coba Pak Darmawan, logika kita. Ya. Rambut yang diviralkan itu benar nggak rambutnya Nabi SAW? Siapa yang bisa menjamin itu rambutnya Nabi? Siapa yang hidup bersama Nabi SAW? Logika kita mesti bermain di sini, Pak. Dan jangan kalian terpincut dengan berita-berita tentang itu. Lalu kalian berbondong-bondong ngeluarin duit 3 juta. Cuman buat nyium rambut yang dimasukin tabung 3 juta. Mendingan beli seblak 3 juta sama kopi. Nah kita ngopi jadinya. Pertama, duit kita akan ditanya oleh Allah. Untuk apa dibelanjakan? Yang kedua, kita yakin itu rambut Nabi, padahal rambut bukan rambutnya Nabi. Berarti mengklaim itu punya Nabi ibadah. Kalau ibadah masih ada dalilnya. Mana dalil bahwa itu rambutnya Nabi? Tapi itu kan dari tempat yang begini begitu. Kita tanya mana dalil bahwa itu rambutnya Nabi? Nggak ada kok, Pak. Coba antum buka tuh nanti tuh di YouTube. Pernah nggak rambut itu dites DNA? Nggak pernah, Pak. Sampai hari ini nggak pernah. Iya. Dan siapa yang tahu DNA Nabi SAW? Itu hanya penelitian. Kenapa Allah tidak jadikan itu sebagai sebuah kebenaran? Supaya umat Nabi beriman bukan dengan logika semata. Beriman dengan wahyu. Andai, Pak, andai. Itu adalah rambut Nabi SAW. Maka kita dibolehkan tabaruk. Ya, mengambil berkah darinya. Dengan cara apa, Pak? Misalnya, Pak, ini ada rambut Nabi SAW. Benar berambut ya. Misalnya benar. Kita disuruh nyari berkah. Dengan cara apa kita mencari berkah dari sesuatu yang diberkahi Allah?
Apa kita gini-giniin? Boleh, betul. Segini-gini boleh. Tapi Pak, antum udah gosok-gosok ke badan, antumnya nggak sholat. Berkah apa nggak? Nggak bakal berkah selama hidupnya, nggak bisa. Jadi keberkahan yang Allah berikan kepada satu benda, baik itu buah tin, buah zaitun, Allah bersumpah watini wa zaitun, kalian makan buah zaitun, kalau makan buah tin, kalian gosokkan badan kalian dengan buah zaitun, enggak bisa menghasilkan manfaat kalau kalian enggak ruku dan sujud. Karena tauhid direalisasikan dengan sujud kepada Allah. Rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua. Iya. Habis syahadat, sholat. Tabaruk pun nanti Pak. Ngambil keberkahan setelah kita mentaati Allah. Dengan sendirinya Allah berkahi. Dengan sendirinya. Tanpa harus ada sesuatu yang dijadikan berkah oleh Allah. Karena ibadah itu keberkahan. Habis waktunya. Nah. Pas ya, kita pas nih di 9. Nanti kita lanjut ada poin yang ke-7. Yaitu dobit yang ke-7, bahwasanya tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia mewujudkan 5 perkara. Yang pertama dan kedua, ketiga nanti bulan depan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebetulnya hari ini kita mau ujian, Pak. Ini udah janji sama Pak Nur Hamid. Tapi qadarullah. Saya takutnya kalian kaget gitu. Wah, ujian. Ya, jadi ujiannya tetap saya kirim. Nanti saya kirim ujiannya ke Pak Nur Hamid pakai link. Nanti Pak Nur Hamid kirim ke jamaah. Kalian kerjakan itu waktunya boleh sebulan, Pak. Dari kitab ini. Ya. Apa itu akidah? Ada 8 soal. Saya akan kirim ke Pak Nur Hamid. Dan habis kalian isi nama dan tanggal ujian, terserah kalian tanggal berapa aja mau kalian kerjakan. Kalian isi pilihan ganda. Tapi jangan bis-bus pisang rebus, jangan. Kalian mendingan buka buku aja, buka. Cari baca pelan-pelan. Hari pertama 1 soal, biarin. Baca. Nanti setelah selesai kalian submit, kirim, klik. Kirim. Lalu kalian lihat skornya, itu nilainya buat kalian. Nanti saya akan lihat monitor di rumah. Oh nih Pak Hamdani nilainya sekian, Pak Ismail sekian. Saya berharap semua ikut ujian, semua, ya. Supaya apa, Pak? Supaya kita bisa tahu sejauh mana kita bisa mengamalkan pelajaran. Ya tidak? Kan kita juga diuji sama Allah setiap saat kan. Demikian. Barakallahu fiik. Mang, ada yang mau bertanya? Pak Darmawan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Witir. Nah. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa witir itu untuk penutup kontrak ya. Iya. Nah, istilahnya kalau misalnya kita takutnya, wah habis bisa kita witir untuk menutup. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah witir, terus nggak tahu jam 3 bangun. kita bangun, terus kita sholat tahajud. Apakah kita witir lagi, Ustaz? Iya, dijawab oleh Nabi SAW. Ya, nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi gimana? Udah nggak witir, malamnya yang genap-genap aja udah. Karena witirnya udah tadi. Dan Nabi mengatakan nggak ada 2 witir dalam 1 malam. La witroni fil lail. Nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Bisa? Jadi witir boleh dikerjakan di awal malam setelah dia isya, atau dia tidur bangun malam tahajud ditutup dengan witir. Jadi witir boleh di awal, boleh di akhir. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah SAW menyuruh aku untuk melaksanakan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, witir sebelum tidur. Kenapa Abu Hurairah yang diperintahkan Nabi SAW? Karena Abu Hurairah itu nggak bisa bangun malam, Pak. Kenapa Abu Hurairah nggak bisa bangun malam? Tidurnya malam karena nulis hadis. Makanya Nabi izinkan beliau witirnya di awal malam. Dan ini berlaku untuk selain Abu Hurairah.
Karena hadisnya bersifat umum. Jadi witir boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Akhir malam itu mendekati subuh setelah tahajudnya. Awal malam setelah badiah isya sebelum tidur. Bisa dipahami? Jadi nggak boleh ada witir dalam dua witir dalam satu malam. Kalau witirnya dua jadi witir atau jadi ganjil? Jadi genap. Jadi genap, nggak witir lagi. Witir itu dalam bahasa Arab apa sih? Ganjil. Nah kalau witirnya ada di awal dan di akhir jadi genap dia, gitu ya. Ya, jadi harus witir Pak. Misalnya Pak Darmawan sholat malam berapa rakaat biasanya? 4. Witirnya 3. Berarti berapa jumlahnya? 7. Kalau Pak Darmawan witirnya 3 habis isya. Malamnya 4, 7. Witir lagi 1, jadi berapa? Jadi genap, jadi enggak witir. Kata Nabi, tutuplah sholat malam kalian dengan jumlah yang ganjil. Kalau witirnya 2 jadi genap, makanya enggak cocok. Jadi enggak ada 2 witir dalam satu malam. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang lain? Ya, Patri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyatakan bahwa kadang-kadang Allah mematikan orang dalam keadaan mati suri. Ada sebagian seperti itu. Nah kemudian ada beberapa waktu yang lalu saya pernah merasakan untuk membawa jenazah dari rumah sakit. Nah kemudian dari petugas rumah sakit itu menyatakan bahwa Pak tunggu ya 2 jam lagi. Nah apakah dalam dunia kedokteran dalam hal ini kesehatan batas antara orang meninggal itu harus setelah 2 jam secara medis boleh dibawa pulang? Karena kenyataannya memang ada di dunia yang sana ini ada jenazah yang kemudian bangun lagi dibawa ke makam seperti tadi saya katakan orang pada kabur. Itu ada kata-kata yang banyak hati suri. Iya. Ada kaitan dengan itu kalau ada mungkin dunia kedokteran memahami betul bahwa Allah mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk umatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahli zikr, siapa saja yang memiliki keilmuan tentang apa yang kalian enggak tahu. Ya, jadi Allah ciptakan dunia kedokteran, Pak. Kalau dulu dunia pertabiban, ya kan? Nah, ada tabib. Tabib tahu tuh, Pak. Di zaman dulu tabib tahu tuh kalau orang itu meninggal, tahu. Kedokteran juga sekarang gitu, Pak. Jadi kalau kita ingin meyakinkan bahwa orang ini wafat, bawa ke dokter. Makanya pemerintah mengharuskan ada surat kematian dari instansi kesehatan supaya dipastikan dia wafat. Gitu, Pak. Atau wafatnya karena sesuatu yang lumrah, sakit, bukan karena dibunuh dan lain-lain. Jadi kita disuruh bertanya kepada ahlinya, orang ini sudah wafat belum? Supaya tidak timbul hal-hal yang negatif nantinya. Ya. Jadi para dokter mereka juga belajar agama. Iya harus. Supaya ketika mereka meneliti orang ini sudah wafat, apa yang mesti mereka lakukan? Atau mereka belum wafat. Misalnya Pak, misalnya saya dokter, atau saya bukan dokter deh, Pak Ismail dokter. Saya pasiennya Pak, ya kan Pak Ismail, dokter ahli Pak. Saya pasiennya. Saya gitu. Gitu kan ya? Gitu. Kalau Pak Ismail tahu saya belum mati, apa yang dilakukan oleh beliau sebagai seorang muslim? Sebagai seorang dokter yang ada di sisi saya, dia tahu saya mau mati, apa yang mesti dilakukan? Talqin. Nabi yang mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan saudaramu yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Sebagai seorang dokter dia talqinkan la ilaha illallah. Kata saya, la ilaha illallah. Gitu kan? Habis itu Pak. Karena dia orang tahu dengan alatnya dia bisa tahu orang ini mati. Diperiksa lagi, iya denyutnya nggak ada, kakinya bertautan. Karena ada kata Nabi orang yang wafat itu kakinya bertautan. Dan saya perhatikan semua Pak. Saya mengikuti sakaratul mautnya banyak orang. Ketika mereka wafat kakinya bertautan. Pertama lama-lama awal pertamanya hangat, lama-lama dingin, bertautan kakinya.
Kemudian mulai kendor badannya. Terus ke atas, matanya ke atas. Itu sakaratul maut. Dan itu sakit, Pak. Disebut sakar. Sakar itu sakit. Sakaratul sakit. Sekarat namanya. Kalau kita kan banyak sekarat ya. Sakaratul maut. Nah setelah itu dokter akan mengatakan ini orang sudah wafat. Dengan ilmunya. Sudah wafat, Pak. Diketahui wafat kok. Ternyata pas di jenazahin gerak. Ya nggak masalah. Kan manusia walaupun berilmu tapi tetap dhaif. Bisa aja teorinya keliru, betul apa tidak? Karena hanya Allah saja yang menyimpan hati-hati hamba. Bisa Allah tahan, bisa Allah kembalikan. Kalau tahan, wafat. Dikembalikan, hidup. Nah, jadi dokter ketika kemudian mengatakan, oh iya, tadi saya sudah yakin dia wafat, ternyata dia hidup. Bisa jadi tadi alat saya salah. Bisa terjadi kok. Ya tidak? Kan teori manusia. Nah kita sebagai seorang muslim nggak boleh takut, Pak. Kalau ada jenazah bangun lagi, biarin, alhamdulillah nggak jadi mati. Ayo tenang, peluk dia, ayo ini alhamdulillah hidup lagi. Buka itunya, kafannya buka. Itu. Ya kan, jangan lari. Gitu, mau kabur. Gimana sih kita ini? Makanya jangan suka nonton film pocong. Jadi penakut. Gitu, Pak Tri. Ya, baik, barakallah. Ada lagi? Habis. Baik, terima kasih ya Bapak-bapak sekalian yang hadir, semoga Allah balas antum dengan kebaikan. Yang tidak hadir jika uzur, semoga Allah berikan mereka pahala juga. Kita tutup pertemuan kita pada subuh hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.